Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang pengajaran membaca. Tujuan dari pengajaran membaca ini untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada siswa untuk menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Nah, yuk kita bahas. Pada tema pengajaran membaca ini, ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, pengertian membaca. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Ketiga, pendekatan pengajaran membaca. Dan keempat, yaitu strategi membaca. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu membaca. Pengertian membaca. Pengertian membaca menurut KBBI yaitu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Jadi dapat disimpulkan, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sedangkan sebagai proses berpikirnya, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Pertama ada faktor fisiologis, kedua faktor intelektual, ketiga faktor lingkungan, dan keempat faktor psikologis. Nah, untuk mengetahui apa saja itu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis, berikut adalah penjelasannya. Pada faktor fisiologis ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Nah, teman-teman, kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar membaca. Selanjutnya yaitu faktor intelektual. Inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Namun pada umumnya, siswa yang berkesulitan belajar memiliki inteligensi yang rendah. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi kemampuan membaca, pertama yaitu latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, kedua sosial ekonomi keluarga siswa. Nah, maksud dari latar belakang dan pengalaman siswa di rumah ini, ternyata latar belakang rumah juga bisa mempengaruhi kemampuan membaca. Apalagi tentang sosial ekonomi keluarga siswa juga sangat berpengaruh. Mengapa demikian? Karena tingkat ekonomi yang rendah maupun tinggi itu akan menghambat pula ke kemampuan membaca seseorang. Jadi, sosial ekonomi keluarga siswa merupakan faktor untuk mempengaruhi kemampuan membaca. Sedangkan faktor fisiologis yang mempengaruhi kemampuan membaca yaitu motivasi, minat, dan kematangan sosial emosi dan penyesuaian diri. Nah, mengapa motivasi termasuk faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca? Karena terkadang seseorang itu membutuhkan motivasi yang kuat agar mereka berkembang. Karena motivasi yang rendah itu juga akan menghambat untuk kemampuan membaca seseorang. Nah, minat juga termasuk faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Nah, dengan minat yang tinggi, kemampuan membaca pun peningkatan atau pemahaman pun akan semakin tinggi. Dan kematangan sosial emosi dan penyesuaian diri juga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pengajaran membaca. Nah,
Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pendekatan. Nah, teman-teman, arti pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Mengapa pendekatan pengajaran membaca ini sangat diperlukan? Karena guru yang memiliki siswa berkesulitan belajar yang ditempatkan di sekolah reguler membutuhkan pendekatan dan strategi khusus agar siswa mampu membaca. Kegiatan membaca pada anak-anak berkebutuhan khusus juga sangat membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Selain guru memahami pendekatan dan strategi membaca, guru juga harus memiliki karakter personal yang tekun, telaten, dan sabar. Sebab, pengajaran membaca untuk anak berkesulitan membaca membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan teman-temannya yang lain dan tidak dapat diselenggarakan secara klasikal. Pada pendekatan pengajaran membaca ini, terdapat pendekatan komunikatif. Nah, apa itu pendekatan komunikatif? Pendekatan komunikatif merupakan pengajaran membaca harus didasarkan pada tujuan membaca dan diarahkan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari anak berkesulitan belajar. Dan yang kedua yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif. Artinya, pada pendekatan ini, anak berkesulitan belajar secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Guru dan anak berkesulitan belajar secara bersama-sama menyusun rencana pengajaran, menyajikan pelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan ini atau melalui kegiatan ini juga, guru memberikan keleluasaan yang dapat dipilih siswa untuk memilih informasi bacaan yang diinginkannya. Pada pendekatan pengajaran membaca ini, ada juga pendekatan pembelajaran terpadu. Nah, apa itu pendekatan pembelajaran terpadu? Pendekatan pembelajaran terpadu ini bentuk pengajarannya meliputi kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Oh iya teman-teman, pada kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan KTSP, standar kompetensi dan kompetensi dasar pengajaran bahasa telah ditekankan hubungan keempat keterampilan tersebut. Jadi, melalui kegiatan yang terpadu ini, anak berkesulitan belajar dapat menulis teks, mereka membaca tulisannya, dan menyimak gagasan orang lain, dan menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan belajar kooperatif. Nah, pada pendekatan ini sistemnya menggunakan kelompok ya teman-teman. Artinya pendekatan ini mengkelompokkan siswa pada kelompok-kelompok kecil. Dan melalui kegiatan ini, anak berkesulitan belajar bersama teman-temannya, saling bekerja sama dan saling membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa. Nah, teman-teman, itulah tadi pendekatan pengajaran membaca. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ke strategi membaca, kita harus mengenal dulu apa itu strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih untuk digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Aktivitas pengajaran membaca juga sangat membutuhkan strategi yang tepat loh teman-teman. Hal ini agar tujuan yang diharapkan guru dapat tercapai. Nah, strategi membaca juga menggambarkan bagaimana anak berkesulitan belajar memproses bacaan sehingga dia memperoleh pemahaman terhadap bacaan tersebut. Nah, yuk kita bahas satu persatu tentang strategi membaca ini. Pada strategi membaca ini, pertama ada strategi bawah atas. Artinya, pembaca menggunakan model ini dimulai dari mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa,
kalimat, dan terus bergerak ke tataran yang lebih tinggi sampai pada akhirnya dia memahami isi teks. Jadi, pemahaman dibangun berdasarkan data visual yang berasal dari teks melalui tahapan yang lebih rendah ke tahapan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu strategi atas bawah. Maksud dari strategi atas bawah ini, pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Nah, teks yang disarankan adalah teks bacaan yang sesuai dengan latar belakang tempat anak yang berkesulitan belajar. Ketiga yaitu model strategi campuran. Artinya, pembaca model ini menggunakan model bawah atas dan atas bawah dalam waktu yang bersamaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan membaca merupakan bekal terpenting bagi anak-anak berkesulitan belajar untuk memahami teks bacaan. Ada baiknya guru berangkat dari pengalaman kehidupan sehari-hari anak berkesulitan belajar. Ini rangsangan agar anak memiliki motivasi belajar membaca yang lebih tinggi lagi. Nah, itulah tadi teman-teman tema yang kita bahas pada pengajaran membaca ini. Saya Rizky Fitriani, mahasiswa SDKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.